Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi merek. Apa itu merek? Merek merupakan nama, istilah, tanda, atau simbol yang digunakan individu atau perusahaan untuk mendiferensiasikan produknya dari produk pesaing. Nah, merek ini memiliki perannya tersendiri. Yang pertama, merek menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. Misal, kita ketahui kan suatu perusahaan itu nggak cuma punya satu merek, dia punya banyak merek, dia punya banyak produk. Nah, misal ada salah satu konsumen yang komplain dengan produknya, merek ini mempermudah penelusuran. Jadi si perusahaan itu bisa nelusurin merek mana yang bermasalah, lalu bisa dibenahi lagi. Yang kedua, merek membantu mengatur catatan persediaan. Hal ini berlaku untuk misalnya di toko gitu. Terus yang ketiga, merek memberikan perlindungan hukum. Nah, jadi merek ini memberikan perlindungan hukum bagi pesaing yang memiliki atau yang memplagiat merek dari perusahaan lain. Jadi perlindungan hukum ini juga berlaku bagi merek yang udah terdaftar saja. Jadi kalau yang belum terdaftar, jika dia minta perlindungan hukum itu nggak bisa. Jadi harus terdaftar dulu. Selanjutnya, merek menandakan kualitas produk. Yang saya bilang tadi, di suatu perusahaan itu kan pasti nggak cuma punya satu produk, nggak cuma punya satu produk dan merek kan, pasti dia banyak merek. Contohnya Unilever itu untuk produk kosmetik ya sendiri kan itu ada banyak, contohnya ada Pond's, terus Vaseline, terus ada Citra. Nah, dari ketiga merek tersebut kan kita bisa tahu kualitas produk mana yang paling bagus. Yang pertama kan kita ambil mesti Vaseline, dari range harga juga dia yang paling mahal. Yang kedua Pond's, dan yang ketiga Citra. Nah, yang selanjutnya, merek yang baik membangun citra perusahaan. Nah, apabila suatu perusahaan itu berhasil mengeluarkan produk dengan merek dengan produk yang bagus, otomatis perusahaan juga akan naik. Selanjutnya, elemen merek. Elemen merek ini juga disebut sebagai identitas merek, yang artinya merupakan pembeda suatu merek dengan merek lain. Nah, elemen merek ini terdiri dari merek, logo, simbol, slogan, dan lain-lain. Nah, syarat-syarat dalam memilih elemen merek adalah sebagai berikut. Yang pertama, memorable. Maksud dari memorable di sini adalah di mana elemen merek itu harus gampang dikenal dan diingat. Jadi, suatu individu atau perusahaan itu haruslah membuat logo atau nama seunik mungkin dan semenarik mungkin sehingga mereknya mudah diingat. Dan yang kedua itu meaningful. Maksud dari meaningful di sini adalah dapat dibentuk oleh dua faktor penting, yaitu deskriptif dan persuasif. Nah, yang deskriptif ini merupakan suatu informasi umum mengenai kategori produk. Terus yang persuasif ini memberikan informasi yang spesifik mengenai manfaat dan mengenai manfaat dari suatu merek. Dan yang ketiga ini transferability. Maksud dari transferability itu misalnya gini, kita ambil contoh merek dari Pond's. Jadi Pond's itu kan merek itu nggak spesifik kan, nggak dibuat spesifik mungkin. Jadi Pond's ini bisa untuk produk untuk perempuan atau untuk produk untuk laki-laki. Nah, jadi maksud dari transferability itu kalau bisa kita buat merek yang nggak terlalu spesifik, sehingga kan kita bisa ngasih, misalnya kita punya satu merek itu bisa dibuat banyak produk, jadi lebih efektif lah ya. Terus yang ketiga, adaptability. Maksud dari adaptability ini yaitu harus bersifat fleksibel agar gampang diperbarui dan disesuaikan dengan konteks. Dan yang ketiga, protectability, yaitu harus aman baik secara hukum maupun persaingan. Jadi sebelum kita memilih merek, kita harus yakin merek yang kita buat itu
udah ada yang sebelumnya udah ada belum. Soalnya takutnya ternyata nggak tahu ya, karena misalnya kebetulan atau apa, pas kebetulan merek tersebut sama dengan merek dari pesaing, terus pesaing tuh bisa nuntut kita. Jadi sebelum mendaftarkan merek, kita harus riset dulu lah merek kita ini ada yang nyamain, udah ada yang buat atau belum. Terus selanjutnya membangun merek. Yang pertama, memiliki positioning yang tepat. Maksud dari positioning ini kan menempatkan sesuatu di benak pelanggan. Terus yang ketiga, memiliki brand value yang tepat. Dan yang ketiga, memiliki konsep yang tepat. Jadi membangun merek itu ibaratnya membangun sebuah rumah, di mana dalam membangun merek itu haruslah memiliki fondasi yang kuat, sehingga pada saat berjalannya waktu merek kita itu nggak mudah goyah, nggak mudah turun. Jadi kita bisa terus bertahan di persaingan yang makin ketat. Selanjutnya, penguatan merek. Yang pertama, menjaga konsistensi merek dan mengikuti perubahan yang terjadi. Maksud dari konsistensi merek ini, kita dalam memilih sebuah merek itu haruslah konsisten. Jangan tahun ini mereknya A, tahun depan diganti B atau C. Terus maksud dari mengikuti perubahan yang terjadi ini, kemasan kalau bisa tiap berapa tahun sekali selalu di-upgrade sehingga tidak membosankan. Terus dibuat lebih menarik lah tiap tahunnya. Yang kedua, mampu melindungi sumber-sumber ekuitas merek yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, membangun kesadaran merek dan brand image. Maksud dari membangun kesadaran merek ini, kita ambil contoh kayak Aqua itu termasuk yang brand merek yang udah berhasil membangun kesadaran merek bagi orang-orang. Karena apa? Karena kita ketahuin kan, untuk sekarang kan brand air mineral tuh banyak, gak cuma satu. Cuman orang tiap mau beli air mineral pasti bilangnya Aqua. Padahal yang dia beli kan bukan Aqua, tapi merek brand atau grade gitu. Terus selanjutnya, revitalisasi merek. Revitalisasi merek ini merupakan penguatan kembali posisi merek yang telah mengalami masa-masa sulit dalam lingkungan pasar. Jadi revitalisasi merek itu berlaku bagi merek yang sebelumnya yang jatuh, lalu dia melakukan penguatan merek kembali agar mereknya itu dapat bertahan. Selanjutnya itu ada studi kasus. Nah, studi kasus yang saya ambil di sini adalah pengaruh citra merek dan harga terhadap keputusan pembelian pada e-commerce Shopee Indonesia. Nah, strategi yang dapat digunakan di perusahaan salah satunya adalah strategi merek. Nah, merek ini merupakan salah satu aset tidak berwujud bagi perusahaan dan merupakan salah satu identitas perekat hubungan antara perusahaan dan konsumen. Nah, keberhasilan Shopee ini sebagai penyedia layanan e-commerce dengan citra merek tertinggi dibanding dengan e-commerce merek lain, dan frekuensi pembelian yang tinggi dan aplikasi yang paling sering diunduh oleh konsumen. Jadi kayak siapa sih yang gak kenal Shopee itu? Pasti tahu Shopee, terus pasti di HP mereka itu mesti ada lah aplikasi Shopee. Kayak ibaratkan Shopee itu udah kayak Instagram, karena kan minat belanja online di Indonesia sendiri sekarang itu udah tinggi kan, udah mulai melonjak tinggi. Jadi Shopee ini merupakan salah satu merek e-commerce yang paling berhasil. Dan kenapa juga berhasil? Karena Shopee juga ini menerapkan strategi harga yang cukup kompetitif dibanding e-commerce merek lain. Terus barang-barangnya juga lengkap, banyak, terus ditambah dengan adanya program gratis ongkir ini. Jadi Shopee ini citra mereknya itu makin melejit. Jadi sekian presentasi saya tentang strategi merek. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.